Merasa dianggap rendah oleh Jack Danu terus-menerus di depan orang banyak, tentu saja malu. Macan Kumbang, "Aku memilih bertarung keduanya sekaligus." Berkata demikian sambil melemparkan tongkatnya ke arah Yoshiko yang tidak pernah mengira akan lemparan dengan tongkat. Yoshiko dengan mudah berkelit, tetapi tentu saja tongkat masih terus saja melesat ke arah rakyat Mataram yang sedang menonton. Dengan secepat kilat, Jack Danu mengirimkan pukulan ke arah tongkat yang mengarah ke penonton. Tongkat meledak kemudian menjadi debu oleh pukulan yang disertai dengan ajian gelaba. Melihat adegan tersebut, tentu saja rakyat biasa kagum akan kehebatan Jack Danu. Sementara Macan Kumbang menganggap biasa saja untuk menenangkan dirinya yang bukan tongkat. Kalau saja manusia akan mengelak. Jack Danu, "Masih ada senjatamu untuk melukai penonton lagi, Macan Kumbang. Jangan menyesal nanti kalau kalah. Disuruh milih salah satu malah milih bertarung dengan keduanya sekaligus." Kini rakyat Mataram yang menonton di sekitar Candi Borobudur baru sadar bahwa peristiwa ini bukan sandiwara tetapi hal nyata. Kalau saja tongkat Macan Kumbang mengenai penonton, pastilah jatuh banyak korban. Merasa diolok dianggap rendah berulang-ulang oleh kini Macan Kumbang menyerang Diana Sunaringsashi yang dengan mudah dielakkan. Namun pada saat yang bersamaan, Diana menyentuh pinggang Macan Kumbang yang merasakan agak dingin tetapi tidak sakit. Kemudian Macan Kumbang menyerang Yoshiko yang juga dengan mudah mengelak sambil mengirimkan pukulan ringan seperti menyentuh pinggang kanannya. Macan Kumbang kini mulai berpikir bagaimana pertahanannya bisa dengan mudah tersentuh oleh kedua kawan lawannya yang masih sangat muda. Kini ia mulai berhati-hati. Kini Macan Kumbang mulai menyerang dengan tangan kosong ke arah Diana yang dengan tenang menerima pukulan sambil menangkis dengan kedua tangan kanan dan kiri secara bergantian. Merasa pukulannya terelakkan terus oleh Diana, kini Macan Kumbang berbalik menyerang Yoshiko. Tentu saja sama semua pukulannya ditangkis dengan tangan kiri dan kanan bergantian. Yoshiko sambil bersalto menyentuh pinggang kanan Macan Kumbang untuk yang kedua kali. Tidak menyakiti, tetapi Macan Kumbang mulai agak jerih juga. Walaupun tidak sakit, tetapi ada rasa hawa dingin mulai menjalar agak geli sedikit. Belum sempat menyerang Yoshiko lagi, kini giliran Diana bersalto sambil menyerang pinggang kiri Macan Kumbang yang kedua kali. Tidak sakit, namun ada hawa dingin menjalar ke pinggangnya yang juga dirasakan geli sedikit. Tanpa disadari, sambil tersenyum, Macan Kumbang menyerang orang yang paling dekat, Diana, yang dengan enteng melayu pukulan Macan Kumbang. Des, des. Diana agak undur sedikit dengan kekuatan naga lawan, namun kuda-kudanya sedikit agak goyah. Merasa kemenangan sudah di depan mata, kini Macan Kumbang menyerang orang yang paling lemah, Diana, yang berkelit sekali lagi sambil menyentuh pinggang kiri Macan Kumbang yang ketiga kali, yang memberi tanda hawa dingin menjalar seperti tadi. Kini giliran Yoshiko menyerang Macan Kumbang dengan asal-asalan, tetapi Yoshiko berhasil menyentuh pinggang kanan Macan Kumbang yang ketiga kali. Hawa dingin menjalar lagi ke seluruh tubuh. Mulai agak geli, dengan tersenyum-senyum, Macan Kumbang menyerang entah siapa yang paling dekat. Des, des, plak, plak. Diana terjengkang, namun berhasil menyentuh pinggang yang keempat kali, diikuti oleh Yoshiko yang juga menyentuh pinggang Macan Kumbang yang keempat kali. Kini Macan Kumbang benar-benar merasa geli sambil tertawa-tawa tanpa sadar menyerang Diana, namun bisa dihindari. Penonton mulai jengkel dengan Macan Kumbang yang bertempur sambil tertawa-tawa, menganggap enteng lawannya, sehingga merasa gemas dengan kelakuan Macan Kumbang. Kini tertawa terbahak-bahak yang sudah tidak bisa ditahan lagi, yang tentu saja membuat tubuhnya semakin lemas, tertawa sambil bertahan dan menyerang. Merasa dipermainkan oleh lawan, kini Macan Kumbang mulai gusar, ingin segera mengakhiri pertempuran
agar cepat selesai sambil tertawa-tawa yang ia sendiri tak sadar. Kini ia menyerang Yoshiko yang sering membuka pertahanan perutnya. Kesempatan, pikirnya. Pada saat menyerang Yoshiko bersamaan dengan terbunganya pertahanan pada perut Yoshiko, maka dengan sekuat tenaga, macan kumbang memukul bagian perut Yoshiko. Rasakan, pikirnya sambil tertawa-tawa. Yoshiko yang sudah menjaga jarak pukulan kepalan tangan macan kumbang tepat sasaran pada perut Yoshiko, bagaikan memukul benda yang sangat lunak. Melihat kejadian ini, hampir semua wanita yang semuanya berpihak kepadanya menjerit. Namun ketika melihat sesuatu yang terjadi, mereka para wanita bernapas lega. Ternyata sambil tertawa terbahak-bahak, kepalan tangan macan kumbang tidak bisa ditarik. Tersedot tenaganya semakin lemas, namun tetap sambil tertawa terbahak-bahak. Akhirnya macan kumbang terkulai lemas oleh ulahnya sendiri, pingsan sambil tersenyum. Melihat keadaan gurunya, ternyata bukan tertawa karena menang, tetapi tertawa karena sentuhan saraf tertawanya. Maka sekali berkelibat Durmagata menyerang Yoshiko yang tertempel macan kumbang. Melihat berkelibatnya lawan, Dhyana Sunaringsasi berteriak, "Jangan lakukan!" Namun terlambat. Durmagata menyerang Yoshiko yang lagi menyedot tenaga lawan. Akibatnya sungguh luar biasa. Tubuh Durmagata terpental, kemudian terbanting demikian kerasnya, sehingga dari mulutnya keluar darah segar. Isi dadanya terguncang. Melihat tuannya muntah darah, dan melihat junjungannya Patih Lembu Segoro yang tidak berdaya, sesungguhnya Jurang Grawah ingin menyerang Yoshiko. Namun Urong melihat Durmagata yang tidak berdaya karena menyerang sebagai pecundang. Jurang Grawah dan anak buahnya hanya bisa mengepal tangannya, tidak berdaya. Bahkan rasa kesemutan semakin menjalar ke seluruh tubuhnya akibat emosi yang tertahan, disertai dengan kepalan tangan mereka. Melihat kakaknya terbanting tidak berdaya, kini giliran Dyah Reni dan Dyah Reno berlari menghampiri Durmagata yang lagi muntah darah segar. Mereka ingat ketika Dhyana berteriak, "Jangan lakukan." Pasti Dhyana mampu menyembuhkan. Dyah Reni, "Mohon tolong kakakku." Dhyana Sunaringsasi, "Aku tidak bisa menolongnya. Kakakku itu yang bisa menolong. Tunggu sampai kakakku menata nafasnya." Kini setelah Yoshiko menata nafas selesai, tentu ingin melepaskan tenaga macan kumbang yang tersedot. Kebetulan Dyah Reni, "Mohon tolong kakakku," sambil menunjuk Durmagata yang sedang muntah darah segar. Yoshiko segera menghampiri Durmagata yang tidak berdaya duduk di rerumputan. Yoshiko tanpa basa-basi segera menempelkan kedua telapak tangannya pada punggung Durmagata yang merasakan tenaga segera pulih dan darah segar terhenti. Sementara Dhyana Sunaringsasi menjaga Yoshiko kalau ada yang curang menyerangnya selagi Yoshiko tidak siap. Dhyana Sunaringsasi, "Nah, minum pil ini, lukamu segera pulih kembali." Kini giliran macan kumbang sadar dari pingsannya, langsung tertawa cekikikan yang tidak bisa terhenti dari tertawa. Melihat kejadian ini, segera Jegdanu perintahkan, "Yus, tolong hentikan tertawanya sekarang dan kembalikan tenaga biar segera pulih." Kini Yoshiko ingin mengembalikan tenaga yang tersedot kepada macan kumbang. Segera menempelkan kedua telapak tangannya pada punggung macan kumbang yang lemas tidak berdaya, sambil menahan perut yang sakit karena tertawa yang tidak pernah terhenti. Kemudian Dhyana Sunaringsasi menyentuh pinggang kiri dan kanan macan kumbang agar berhenti tertawa. Kini macan kumbang berangsur-angsur mulai pulih tenaganya selaya berkata, "Aku mengaku kalah, anak muda." Jegdanu, "Macan kumbang, nah, apa karena aku bilang kamu belum pantas menghadapi aku? Jadi gagal kamu kalau ingin memperistri muridku dan mengambil murid. Perlu waktu 10 tahun lagi. Sementara kini umurmu sudah usur. Sebaiknya rehat menunggu anak cucu. Tidak perlu ikut-ikutan mengurusi pemerintahan. Sudah ada ahlinya, kamu muda yang akan tampil."
Sengaja Jack Danu mengatakan demikian agar tidak ada yang membuat kekacauan di situ, mengingat raja dan putrinya ada di situ dengan pengawalan yang kurang.